Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Raisita Anwar dengan NIM 1962201098. Di sini saya akan membahas mengenai desain penelitian. Penelitian merupakan rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan. Penelitian yang meliputi satu populasi dan sampel. Yang kedua, jenis data. Yang ketiga, definisi operasional. Dan yang keempat itu adalah metode analisis data. Definisi operasional merupakan cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Pada skala pengukuran dan instrumen penelitian, terdapat macam-macam skala pengukuran, yaitu 1. Skala nominal, dan yang kedua, skala ordinal, ketiga, skala interval, dan yang keempat yaitu adalah skala rasio. Skala interval atau Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Dengan skala Likert, variabel dijabarkan sebagai indikator. Kemudian indikator dijadikan item-item pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai dengan sangat negatif. Skala pengukuran dan instrumen penelitian. Dalam skala Likert, yang pertama, sangat setuju atau selalu atau sangat positif diberi skor 5. Setuju, sering atau positif diberi skor 4. Ragu-ragu, kadang-kadang atau netral diberi skor 3. Tidak setuju atau hampir tidak pernah atau negatif diberi skor 2. Sangat tidak setuju atau tidak pernah diberi skor 1. Skala Goodman. Dalam skala Goodman, skala pengukuran dengan dua jawaban yang tegas, data yang didapat interval atau rasio. Dalam skala ini dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dalam bentuk checklist. Jawaban dibuat skor tertinggi 1 dengan data terendah yaitu adalah 0. Dan yang kedua adalah skala nominal. Dalam skala ini, pengukuran di mana angka tidak memiliki makna, kecuali hanya sebagai pembeda. Contohnya yaitu adalah hitam dan putih, KAP Big Four dan KAP non-Big Four, pria dan wanita, departemen akuntansi, dan departemen pemasaran. Macam-macam skala pengukuran yang pertama adalah skala rasio. Data yang dihasilkan berupa data rasio. Skala ini merupakan skala tertinggi dalam skala pengukuran. Contohnya yaitu adalah ROA. Rumus ROA yaitu adalah laba bersih dibagi dengan aset total. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai populasi teknik sampling. Pada populasi teknik sampling terdapat dua macam, yaitu adalah populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Nah, di sini pada teknik sampling penjelasannya yaitu adalah teknik pengambilan sampel. Secara skematis, teknik sampling seperti pada gambar di sini berikut ini. Teknik sampling sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah probability sampling. Dalam probability sampling terdapat beberapa bagian, yaitu sample random sampling. Yang kedua, proportionate certified random sampling. Yang ketiga, disproportional certified random sampling, dan yang keempat adalah area atau cluster sampling. Di samping yaitu adalah sampling menurut daerah. Yang kedua adalah non-probability sampling. Non-probability sampling sendiri terdapat 6 bagian. Yang pertama adalah sampling sistematis, yang kedua sampling kuota, yang ketiga sampling aksidental, yang keempat purposive sampling, yang kelima sampling jenuh, dan yang keenam adalah snowball sampling. Pada metodologi penelitian, teknik analisis sendiri dalam penelitian menggunakan statistik. Terdapat beberapa dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu
Pertama, statistik deskriptif dan statistik inferensial sedangkan statistik inferensial sendiri meliputi statistik parametris dan statistik non-parametris. Pada penjelasan statistik deskriptif, yaitu adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul, sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian yang digunakan pada populasi tanpa diambil sampelnya jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. Tetapi bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Tetapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah statistik inferensial. Nah, selanjutnya di sini yaitu adalah metode penelitian atau analisis data mengenai statistik parametris dan statistik non-parametris. Statistik parametris digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio, sedangkan statistik non-parametris digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal. Sekian penjelasan mengenai desain internal ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.